warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine and thank you. Alright. Before we start, let's pray together and pray begin. Finish. Now, I will call you one by one. If you are present, please say present, okay? Naila, Present. Ulan, Present. Amanda, Ainun, Aleta, Present. Oke, semuanya hadir ya. Alright. First of all, I would like to ask you, do you remember about the previous material? Kita memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Oke, introduce ourselves to others. Good job. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari itu, karena minggu ini materinya juga kan mudah untuk dipahami. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Alright students, for these 2 weeks kita akan pelajari tentang waktu. Waktu itu bisa meliputi tentang menit, jam, detik, dan juga ada hari dan bulan, tahun, tanggal, seperti itu. Oke? But this week we only learn about time in English. Alright, kalian tahu gak sih time in English itu ada apa aja? No. Okay, that's okay. You don't need to worry because today we will learn about time in English. And here I have one video and it's about time, and I want you to watch the video carefully, and pas kalian nonton videonya, kalian catat apa aja yang ada dalam video ini. Okay? Okay. Alright, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, I'll play the video. Please watch the video carefully. Alright guys, meet me again with Arianto in Solo English Center. Well, in this video, we would like to learn the new materials for English. Yeah, it is for 7th grade students, especially for telling time. Nah, berbicara mengenai waktu atau time, sistem waktu yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika atau Inggris itu berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia itu digunakan sistem 24 jam, tetapi dalam bahasa Inggris itu hanya digunakan sistem 12 jam. Nah, oleh karenanya dalam bahasa Inggris itu nanti akan muncul istilah EM atau antemeridian dan juga PM atau postmeridian. Yang pertama IM ya, IM itu digunakan untuk menyatakan waktu dari malam ya, jam 00 dini hari sampai jam 11.59 siang. Nah, sedangkan PM itu digunakan untuk jam 12 siang ya sampai jam 23.59 malam. Ya, jadi jangan keliru ya, M itu untuk malam ke siang, PM itu untuk siang ke malam. Ada beberapa istilah dalam telling time yang perlu kita pahami ya. Apa saja istilahnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah o'clock, artinya tepat. Past, artinya adalah lebih. A quarter, artinya adalah seperempat. A half, artinya adalah setengah. To, kurang. A quarter past, lebih seperempat. A quarter to, kurang seperempat. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Di sini bisa kita lihat kalau di jarum panjangnya ada di 12, maka dia o'clock, misalkan 1 o'clock. Kalau 1 berarti dia 5 past, 2 itu 10 past, di angka 3 itu quarter past,
4 itu 20 past, 5 itu 25 past. Kalau 6 itu half past. Ingat jarum panjangnya ya. Kalau juga 7 itu 25 to, 8 itu 22, 9 itu quarter to, 10 itu 10 to, 11 itu 5 to. Jadi misalkan jam 12 kurang 5, berarti 5 to 12. Misalkan jam 10 kurang 10, berarti 10 to 10. 10 lebih 5, 5 past 10, seperti itu. Itu adalah penggunaan cara pembacanya ya. Nah, sekarang kita fokus kepada o'clock ya. O'clock itu digunakan untuk menyatakan tepat. Berarti jarum panjangnya itu di angka 12. Maka kita gunakan istilahnya o'clock. Nah, ini adalah contohnya ya. Yang pertama, ini adalah ada jarum pendeknya di 9, jarum panjangnya di 12. Karena jarum panjang di 12, maka menggunakan o'clock. Ini adalah jam 9 tepat. It is 9 o'clock, jam 9 tepat. Nah, yang kedua itu adalah jam 5 tepat ya. Maka penggunanya adalah it is 5 o'clock, jam 5 tepat. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya adalah past ya. Past itu digunakan untuk menyatakan lebih. Maka jarum panjangnya itu antara angka 12 sampai 6. Nah, khusus lebih seperempat itu gunakan quarter past, lebih setengah kita gunakan a half past. Tetapi kalau dalam penyebutan ini perhatikan ya, kita menggunakan lebihnya dulu atau menitnya dulu baru jamnya. Lebihnya dulu baru jamnya, menitnya dulu baru jamnya. Kita lihat caranya. Nah, ini ya. Ini yang gambar pertama itu adalah jam 2 lebih 5. Karena harus menitnya dulu, maka adalah it is 5 lebih itu adalah pas, jamnya adalah jam 2, bukan 2 past 5 ya, tetapi adalah 5 past 2, menitnya dulu baru jamnya. Sekarang jam 4 lebih seperempat. Seperempat tadi adalah quarter ya. Ini adalah quarter past 12. Nah, itu adalah jam 4 lebih 15 ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah jam 7.30. 7.30 itu berarti kalau 30 menit itu adalah half ya, maka half past 7. Yang ketiga adalah ini jam 11.20 ya, maka adalah 20-nya dulu past 11. Ingat-ingat yang perlu dihafalkan adalah menitnya dulu atau lebihnya dulu baru jamnya. Nah, selanjutnya adalah to. To itu digunakan untuk menyatakan kurang. Nah, berarti kalau kurang itu berarti jarum panjangnya itu antara angka 6 sampai 12, berarti sampai kiri ya. Kurang seperempat itu kita gunakan a quarter to. Nah, yuk kita lihat ya. Tapi sama ini aturannya ya. Nanti yang dibaca adalah angkanya, menitnya dulu baru jamnya. Ini kurangnya dulu, maaf, kurangnya dulu baru jamnya ya. Nah, kita lihat gambar pertama ya. Di sini ada jam 12 kurang seperempat ya. Berarti kuarternya dulu itu 12. 11.45 berarti jam 12 kurang seperempat ya. Berarti adalah quarter to 12. Selanjutnya adalah jam 4 kurang 4 kurang 5. Berarti ini 4.55. 4.55 keliru ya. It is 5 to 4. Ini keliru angkanya. Ininya sudah benar. Berarti jam 4 kurang 5. Ingat menitnya dulu baru jamnya. Selanjutnya adalah jam 8.40 atau 9 kurang 20 ya. It is 20 to 9. Terakhir adalah jam 3 kurang 10. It is 10 to 3. Menitnya dulu baru jamnya. Ini adalah jam 3 kurang 10. Oke,
jelas ya. Ini adalah jam 4 kurang 5. Ini adalah jam 12 kurang 1/4. Ini adalah jam 9 kurang 20 menit. Nah, begitu. Jadi menitnya dulu baru jam. Nah, oke guys, itu tadi adalah penjelasannya mengenai bagaimana cara kita membaca waktu secara akademik ya. Karena ada cara yang lebih simpel, tetapi itu tidak perlu dipelajari karena mudah ya. Alright, students, videonya udah selesai. Apakah kalian paham apa yang dijelasin di video ini? Yes. Alright, students, tadi di video yang kalian sudah tonton itu tentang apa sih? Oke, time atau waktu. Nah, time in English itu ada apa aja sih? Perbedaan sistem waktu di Indonesia dan di luar negeri. Alright, what is the difference between the time system in Indonesia and Singapore? Di Indonesia digunakan sistem waktu 24 jam, sedangkan di luar negeri digunakan sistem 12 jam. Alright, good. What is 12-hour system means? Apa sih maksud sistem 12 jam itu? Yang dimaksud sistem 12 jam yaitu ada istilah AM dalam kurung anti-meridian dan PM dalam kurung post meridian. Oke, AM itu untuk di mana? Untuk kapan? Dan PM itu untuk kapan sih? AM digunakan untuk menyatakan waktu dimulai pukul 00 dini hari sampai dengan 11.59 siang. Sedangkan PM digunakan untuk 12.00 siang sampai dengan 23.59 malam. Alright, good job everyone. Now I want you to pay attention on my board, okay? Tadi di video ada penjelasan tentang clock. Apa artinya? Tepat. Tepat. Tadi ada pas. Apa itu pas? Lebih. Tu apa? Kurang. Kurang. Terus ada quarter. Apa? Seperempat atau 15 menit. Oke, good job. Terus ada a half. Setengah atau 30 menit. Alright, good job. And then ada quarter past. Apa itu? Seperempat. Lebih seperempat. Next. Quarter two. Kurang seperempat. Oke, good job. Alright, tadi di video kan udah dijelasin bagaimana cara penyebutan dari o'clock sampai quarter to. Nah, kalian udah paham belum bagaimana cara penyebutannya? No. Oke, saya jelasin lagi ya. Penyebutan o'clock itu yang paling mudah. Bisa dilihat dari jarum panjangnya yang pasti berada di angka 12. Jadi kalau jarum pendeknya di angka 1 berarti 1 o'clock. Oke, good job. Misalkan ada di angka 10. 10 o'clock. Oke, good job. Udah paham? O'clock? Yes. Selanjutnya ada pas. Oke, di pas itu meliputi quarter pas sama half pas. Oke? Di pas itu digunakan untuk angka dari 12 sampai 6. Oke? Alright. Nah, khusus seperempat ada istilah khususnya yaitu a quarter past. Dan untuk 30 menit itu disebutnya half past. Oke? Alright. Nah, kalau penyebutan time in English itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau in English itu lebihnya dulu atau menitnya dulu baru jamnya. Misalkan ada waktu jam 7.15 menit. Nah, penyebutannya berarti it is. Ingat tadi menitnya dulu atau lebihnya dulu baru jamnya. Berarti menitnya dulu mana? A quarter past. Jamnya 7. Apa? Bahasa Inggris 7. 7. Oke. Alright, contoh selanjutnya. Misalkan ada jam 3 lewat 10 menit atau lebih 10 menit. Berarti bahasa Inggrisnya
It is 10 past. Jamnya 3. 3. Oke, good job. Paham tidak? Yes. Oke. Alright, tadi udah ada o'clock, ada past. Berarti selanjutnya yang terakhir To. Oke. To tadi itu apa? Kurang. Kurang. Oke, untuk penyebutannya, kalau to itu digunakan dari angka 6 sampai 12. Oke. Tadi kalau yang di pas 12 sampai 6. Jangan sampai tertukar. Oke? Alright. Sama seperti di pas, penyebutannya menitnya dulu atau kurangnya dulu baru jamnya. Alright? Oke, di sini contohnya ada jam 7.45 menit atau bisa juga disebut jam 8 kurang 15 menit. Nah, berarti penyebutannya it is quarter to. Jamnya 8. Oke. Good job. Oke. Sini contohnya ada 8.40 atau jam 9 kurang 20 menit. Berarti penyebutannya it is 22. 22 apa? Oke, 9. Alright, sampai sini udah paham? Yes. Oke, karena kalian sudah paham bagaimana cara penyebutan jam dari o'clock, past, sama to. Sekarang adalah bagaimana cara kalian menanyakan jam berapa sekarang ke orang lain. Kalian bisa menggunakan what time is it? What time is it? Dan jawabannya it is bla bla bla. Ini tergantung waktunya. Oke? Kalau misalkan waktunya tadi 8:05, berarti it is 5:08. Oke? Nah, sampai sini ada yang masih belum pahami atau sudah? Sudah. Oke, good job. Alright, because everyone is understand, let's jump to the next section, yaitu practice. Practice-nya yaitu kalian secara berpasangan mempraktikkan expression ini. Oke? Bersama pasangannya. You two, Naila sama saya. Oke? Gak mungkin kamu sendiri. Alright. Now, kalian paham practice-nya? Paham? Alright. Let's start from you two. Hi Ainu. Hi Alda. What time is it? It is a quarter to 11. Thank you. Welcome. You're welcome. Alright, sekarang gantian. Coba dari kamu. Hi Alda. Hi Ainu. What time is it? It is 1:20. Thank you. You're welcome. Alright, good job. Now, you two. Hi Amanda. Hi Roland. What time is it? It is a quarter past 7. Thank you. You're welcome. Alright, good job. Sekarang gantian Amanda ke Wulan. Hi Amanda. What time is it? It is 10:04. Thank you. You're welcome. Alright, good job. Sekarang Naila apa saya? Hai Kanisa. Hai Naila. What time is it? Is it 10:08? Thank you. You're welcome. Hai Naila. Hai Kanisa. What time is it? It is 28. Alright, thank you. You're welcome. Alright, everyone, good job. Alright everyone, setelah tadi kita mempelajari bagaimana penyebutan waktu dan tentang what time is it is bla bla bla. Sekarang ada another expressions untuk menanyakan tentang waktu. Sini saya pilih ada 10 expression. Contohnya yang pertama, what time did you wake up today? Jawabnya, I wake up at bla bla bla. Ini diisi berdasarkan waktunya. Misalkan waktunya kalian bangun tidur biasa jam berapa? Misalkan jam 6. Oke, misalkan jam 6. Jadi
misalkan yang ini. What time do you have lunch? Kalian makan siang biasa jam berapa sih? 11. Oke, misalkan jam 11 ya, berarti misalkan jam 11 aja, oke. Jawabannya berarti I have lunch at 11 o'clock. Oke, good job. Apakah kalian semua paham? Yes. Oke, sekarang kalian ada tugas yang kedua. Jadi tugas keduanya itu kalian membuat teks percakapan tentang waktu menggunakan expression ini. Kalian boleh gunakan semuanya atau cuma pilih beberapa yang kalian inginkan. But you should remember that harus sesuai dengan pasangannya. Nggak boleh kalian pilih nomor 1 jawabannya yang ini, yang nomor 2 nggak boleh ya. Jadi harus sesuai pasangannya. Oke? Karena ini berpasangan berarti kalian berdua-berdua. Paham? Paham. Oke, silakan bekerja membuat teks percakapan berdasarkan expression ini. Alright, finish semuanya? Yes. Oke, Nela silakan balik ke tempatnya dulu. Karena kalian sudah selesai, berarti sekarang waktunya latihan untuk membicarakannya, cara ngomongnya, praktisnya. Jadi kalian maju ke depan, bacakan hasilnya ke teman kalian, oke? Dimulai dari Ainun sama Aleta. Ayo maju sini. Hi Aleta. Hi Ainun. What time do you have breakfast? I have breakfast at 6:15. And you? I have breakfast at 6:05. At what time do you go to school? I go to school at 7:30. What about you? What about you? What about What about you? What about you? I go to school at 7 o'clock. What time do you come home from school? I come from school at 14:15. What about you? I come from school at 15:45. I have to go. I have to go now. I have to go now. Thank you and see you. See you too. Alright, good job Aleta and Ainun. Silakan balik tempat. Alright, next Amanda and Wulan. Silakan maju ke depan. Alright, silakan Amanda and Wulan. Hi Amanda. Hey Ulan. What time did you wake up today? I wake up at 5 o'clock. What about you? I wake Wake up. I wake up 5:15. Right. What time do you have breakfast? I have breakfast at 10:06. What about you? I have breakfast at 6. Okay, next. At what time do you go to school? School. Ulang. Ulang. At what time? What time? At what time do you go to school? I go to school at 8. And you? I go to school at 8 o'clock. I have to go. No, thank you for your time. See you. See you too. Alright, good job Amanda and Wulan, please. Okay, sekarang Naila and B. Come here. Hi Naila. What time did you wake up today? I wake up at 5 o'clock. What about you? I wake up I wake up at 5:20. At what time did you go to school? I go to school at 8 o'clock. What about you? I go to school
contohnya itu misalkan jam 5 o'clock, aktivitas kalian ngapain? Bangun tidur. Oke, bangun tidur berarti wake up. Di sini ada 5 past 5 atau jam 5:05. Aktivitinya misalkan pray subuh atau sholat subuh. Di sini ada jam 5:30. A half past 5 yaitu take a shower. Jadi saya cuma contoh cuma 3. Kalian bisa lanjutin sampai misalkan 10 atau 15. Jadi kalian bikin tabel seperti ini, isinya activity kalian selama 1 hari dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Dan activity ini dilakukan selama 1 minggu. Jadi nanti ada 7 tabel kayak gini. Ini kan day 1, berarti ntar ada day 2, day 3, dan sampai day 7. Oke? Alright. Ingat, kalian harus kerjain PR ini karena minggu depan akan saya koreksi. Do you understand, students? Oke. Alright. Saya rasa kalian sudah cukup paham mengenai materi ini ya. Bagaimana? Kalian enjoy nggak belajar materi ini? Enjoy. Alright, good job, alhamdulillah. Now I will complete the material we learned today. The time system in Indonesia and abroad is different. In Indonesia, it's used 24-hour system, while in abroad or luar negeri, it's used 12-hour system. And 12-hour system means that there is AM or ante-meridiem and PM post-meridiem. Oke, AM itu biasanya dimulai dari dini hari sampai siang hari jam 11.59. Sedangkan untuk PM itu dari jam 12 siang sampai jam 23.59 malam. Selain itu, di time in English itu juga ada istilah o'clock untuk tepat, pas untuk lebih, to untuk kurang, a quarter seperempat, a half setengah, a quarter pas lebih seperempat, quarter to kurang seperempat. Oke? Besides that, untuk belajar waktu pada seorang kita bisa menggunakan expression what time is it, dan kalian jawabnya it is bla bla bla. Misalnya sekarang jam 9, berarti it is 9 o'clock. Alright? Oke. Selain itu juga tadi ada expression lain yang tadi 10 itu, yang ada what time did you wake up? I wake up at 5 o'clock, seperti itu. Oke? Alright. Oh ya, ingat PR-nya, jangan sampai tidak dikerjakan. Alright, before we close today's lesson, let's pray together and pray begin. Finish. Alhamdulillahirobbilalamin. Today's lesson is finished. Thank you for your nice attention and participation. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.